Iya, baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita ngobrol bareng Kang Ustadz, Andai curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, dan untuk pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, baik sesuai tema pada sore ini atau di luar tema, bisa langsung telepon di 02163073303 atau misalnya melalui SMS, bisa langsung SMS di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Ya, pemirsa, tema kita sore hari ini adalah tentang kiat sehat ala Rasulullah. Ya, baik Ustadz, kita langsung pertanyaan lewat SMS nih Iya. Ustadz. Ya, dari Medi di Pandeglang. Ya Ustadz, apa hukumnya jika seorang istri mengajak cerai dikarenakan penghasilan saya yang tidak cukup untuk menghidupi istri Ustadz? Iya, tentunya hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram dia mendapat dosa seorang istri tersebut. Tentunya bagi sang suami ini memang memberikan nafkah kepada istri itu merupakan hukumnya wajib. Dan bagi sang istri, apabila misalnya di situ ada nafkah yang sebenarnya sesuai dengan kapasitas dari suami tersebut ini memberikan setiap harinya sekian, terus kemudian tiba-tiba tidak kuat dari situ, pertama ada dua pilihan. Yang pertama adalah pilihannya boleh untuk mengadu kepada KUA, membicarakan bahwasanya, melaporkan bahwasanya sang suami ini tidak bisa membiayai nafkah dan lain sebagainya, atau tidak sama sekali memberikan nafkah. Nah, dari pihak KUA nanti ada tindakan memanggil daripada suami tersebut sebelum terjadi minta daripada cerai tersebut. Terus yang kemudian yang kedua, ini yang paling afdal bagi sang istri ini untuk tetap bersabar. Nah, roda ini berputar, tahu lah ini namanya kehidupan, pasti ada yang di atas, pasti ada yang di bawah. Maka dari itu tentu sang suami ini di samping untuk rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cari ikhtiar yang lebih afdal, yang lebih giat lagi. Carilah dunia seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Artinya apa? Semangat kalau nyari rezeki. Seolah-olah hidup selama-lamanya. Dan kalau kalian ingin beribadah kepada Allah, seolah-olah kalian akan mati besok. Itu tandanya apa? Tanamkan rasa khusyuk. Seolah-olah ini akhir daripada sholat Anda. Maka dari itu, tanamkanlah khusyuk. Mudah-mudahan sholat daripada akhir sholat yang kita sholatkan di dunia ini dalam keadaan yang paling baik di seluruh daripada hidup ente. Maka dari itu, jadi gimana? Tentunya hukumnya haram, tetap suami ini menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari itu ikhtiar, doa, dan jangan sekali-kali untuk mengeluarkan kalimat cerai dan lain sebagainya, karena dari suami itu pasti udah jatuh yang namanya cerai. Tapi kalau dari istri, untuk memintanya itu sudah haram. Kecuali ada perlakuan yang lain di sini, seperti menampar, berkata kasar dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak boleh dan haram juga bagi laki-laki. Maka dari itu ini ujian dari Allah buat antum. Maka dari itu bersabarlah, insya Allah akan ada jalannya. Insya Allah akan ada jalan. Dan kita harus angkat penelpon yang masuk dulu nih Ustadz. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan ibu siapa di mana? Kan Ibu Ratna di Bogor. Iya, baik ibu, silakan ibu pertanyaannya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ya. Saya kan udah daftarin haji ya. Saya, suami, sama orang tua saya, ibu sama mertua, ibu juga gitu kan. 4. Tapi sekarang mertua tuh nggak mau. Dia katanya minta uangnya aja buat bayar utang katanya. Tapi si utang itu emang bukan utang dia, utang anaknya. Terus bayarnya juga ke anaknya juga emang gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Gitu kan. Nah, satu lagi Ustaz ya. Iya Bu. Misalnya nih kalau di rumah tuh suka ada pengajian gitu malam Jumatan gitu, berjamaah, tahlil, salat maghrib sampai isya, ratib hadas. Saya tuh suka ngadain air gitu ya, air pakai kembang gitu, sama air yang jemaah yang lain suka bawa buat diminum. Kalau saya suka nyediaan buat pakai air kembang, pagi-paginya tuh saya anterin ke makam keluarga saya gitu kan, pikiran gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Iya. Makasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, haji itu memang wajib jika mampu. Tentunya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji itu tergantung daripada bebasnya dia daripada utang. Karena kewajiban kapan kita boleh untuk bepergian lewat daripada masafatul qasar, lewat dari bepergian jauh itu, kalau misalnya bebas daripada utang yang itu sudah jatuh temponya pada saat kita bepergian tersebut. Jadi haji pun juga begitu. Kita sudah pasti namanya haji itu akan melewati masafah qasar kalau dari Indonesia. Nah, berarti
pada saat melaksanakan haji tersebut juga harus bebas daripada utang. Nah ini sedangkan ini utangnya bukan wajib buat dia nih, Iya. tapi buat anaknya ini. Nah ini gimana? Gimana? Ya tentunya sebenarnya tidak wajib diberikan kepada sang ibu tersebut. Yang wajib ini adalah yang mau berangkat haji siapa? Ya ibunya. Ibunya ada utang nggak ada? Ya berarti nggak untuk haji, berarti untuk bebas berarti untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi yang anaknya ini gimana? Nah ini tidak boleh tentunya. Artinya tidak mempengaruhi utang anaknya tersebut untuk dia tidak melaksanakan haji. Iya. Nah, jadi gimana? Ya kalau misalnya benar ini adalah perintah dari orang tua, dan tentunya kalau orang tua ini ya wajib kita mau nggak mau, dan walaupun itu untuk urusan yang lain. Karena orang tua tetap kalau meminta sesuatu wajib kita berikan. Tentunya harus ada sifat kekeluargaan juga. Karena ini utang anaknya juga, harusnya dia dong yang lebih tanggung jawab. Harusnya dia yang datang kepada yang bersangkutan, bukan dia minta tolong ibunya yang udah tahu kalau pasti ibunya yang minta bakalan dikasih. Terus kemudian yang kedua, di rumah sudah pengajian menyediakan air kembang itu. Setiap sesuatu yang dibacakan Al-Quran, zikir, apalagi di tengah majelis ilmu, di tengah majelis zikir, pasti membawa daripada pengaruh daripada ada yang di dalamnya. Contohnya seperti air. Air kalau misalnya dibacakan sesuatu, maka air tersebut akan berpengaruh zikirnya. Alias membawa daripada dampak positifnya. Maka dari itu, setiap sesuatu yang dibacakan, apalagi zikir ratib dan lain sebagainya, di tengah majelis yang itu niatnya dari air tersebut, dengan asbab daripada air zikir tersebut ini bisa menyembuhkan penyakitnya dengan secara yakin, insya Allah Allah akan angkat penyakitnya. Tapi di sini kembang juga begitu, dia niatnya untuk meringankan daripada siksa yang ada di dalam kubur. Itu boleh nggak? Oh, boleh, tapi harus yakin. Tentunya nggak boleh, jangan sampai berkeyakinan ini yang diajarkan oleh dia berkeyakinan bahwasanya ini yang dengan sendirinya dia membawa pengaruh dampak positif kepada yang ahli mayit itu. Tetap harus disandarkan ini atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi air kembang tersebut adalah alatnya, wasilahnya. Begitu ya, Ustaz. Ya, ada penelpon masuk, Ustaz. Kita angkat penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Ibu siapa di mana? Hamba Allah. Iya, Ibu silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Hamba Allah. Pak Ustaz, saya mau tanya. Iya. Suami saya kan kebetulan kerjanya di bagian ekspor. Jadi ngirim barang ke luar negeri gitu. Iya. Nah terus kebetulan kalau misalkan ada mau kirim barang kayak binatang, misalkan ular gitu. Nah itu kan ada jasanya ya, maksudnya kita dapat sedikit lah duit gitu. Nah itu halal apa haram kalau kita kirim barang itu? Iya. Barang ular itu. Iya, Ibu, ada lagi Ibu pertanyaannya, Ibu? Ini untuk apa, Bu, ularnya, Bu? Untuk mangsa manusia, untuk menyakitin manusia atau gimana? Kurang tahu. Iya. Kurang tahu untuk apa di sana, di luar negeri kan nggak tahu. Iya. Iya, ada lagi Ibu pertanyaannya? Terus sekalian mau tanya nomor telepon Pak Ustadz boleh nggak ya? Boleh. Boleh, Ibu. Nanti suatu saat ingin nanya-nanya misalkan ada apa. Iya, Masya Allah. Ibu. Ya Ibu, sudah Ibu, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Yang pertama masalah jasa ekspor. Iya, ekspor daripada ular tersebut. Pertama hukumnya halal. Iya. Sampai kapan itu halal? Sampai kita benar-benar tidak tahu atau bahkan kita tahu yang itu tidak membahayakan untuk manusia daripada ular tersebut. Kalau kita yakin ini ular diekspor, yang kita ini sebagai di bidang jasanya mengantarkan ular tersebut, yang ular tersebut untuk memangsa manusia, menyakiti manusia atau menyebarkan virus yang penyakit yang di situ untuk pokoknya membawa dampak negatif bagi manusia, itu hukumnya haram. Tapi kalau selagi untuk misalnya untuk kebun binatang yang ada di luar negeri, untuk dikembangbiakan dan lain sebagainya untuk menjaga daripada sawata tersebut supaya
tetap terjamin, nggak bakalan punah dan lain sebagainya. Nah ini hukumnya boleh-boleh aja dan hukumnya halal. Iya, hukum. Itu dia. Begitu ya. Saya pertanyaan yang kedua Ustaz mungkin ditulis. Oh iya, nomor telepon saya 0812 85 34 56 07. Mungkin bisa diulangi Ustaz nomornya. 0812 85 34 56 07. Iya. Iya, baik, sudah dijawab ya Ibu ya sama Ustaz Abdullah Karim tadi. Iya, baik Ustaz, tentang balikin tema tadi ya Ustaz ya. Iya, setiap penyakit kan ada obatnya ya Ustaz ya. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak banget kayak pengobatan alternatif ya Ustaz ya. Apalagi ada sampai mindahin penyakit lewat telur mungkin atau lewat barang-barang lainnya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya. Tentunya memindahkan penyakit dengan sarana telur ini tentunya memang ya tergantung daripada keyakinan manusia itu sendiri. Pertama, memang ada sesuatu, ilmu sesuatu yang itu bisa memindahkan sesuatu penyakit itu yang kelihatan daripada yang kita kasat mata ini tidak melihat, itu bisa dimasukkan ke dalam ular. Tapi di sini keyakinan teh. Kalau kita berkeyakinan pada saat sudah acara ritual seperti itu kita bisa sembuh dengan cara tersebut. Oh, cuman gara-gara itu doang. Inilah yang membuat kita sembuh. Ini justru hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, sama seperti kita minum obat dan lain sebagainya. Kalau kita berkeyakinan obatlah yang membuat kita sembuh, bukan Allah Subhanahu wa taala, nah ini hukumnya haram. Tapi kalau misalnya menjadikan ini hanya bentuk ikhtiar saja. Untuk ikhtiar? Selagi tidak ada sesuatu yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala, alias misalnya ente disuruh nginjek-nginjek Al-Qur'an syaratnya. Wah, ini tentu bertolak belakang. Ya, Ustaz, ya? Atau misalnya keluar jarum, keluar martil, pasir, semen semuanya, walat material ada di semuanya di situ. Nah, itu hukumnya sudah berbanding terbalik dengan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Islam. Maka dari itu lebih baik ditinggalkan. Ya baik ditinggalkan. Iya, ada penelpon lagi ya saat kita angkat dulu penelponnya. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Baik, Pak. Ini Pak Ustaz, iya, ada seorang wanita menikah dengan pria mu'alaf. Iya. Sudah beberapa tahun nikah, si mu'alaf kembali ke agama semula. Dan si wanita meninggalkannya, pergi. Kemudian si wanita menikah lagi tanpa ada perceraian. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pernikahan yang diawali dengan Islam tentunya inilah pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. Nggak ada di dalam Islam itu pernikahan beda agama. Nah, pada saat salah satu daripada pasangan tersebut keluar dari agama Islam, maka dihukumi fasakh di dalam Islam, alias cerai secara paksa. Cerai secara paksa. Nah, artinya benar-benar dihukumi pasangan tersebut sudah dianggap bercerai walaupun belum ada kalimat cerai daripada sang suami, karena suami sudah keluar lagi daripada agama Islam. Nah, ini tandanya sudah dihukumi fasakh. Fasakh itu pisah secara syariat alias secara paksa. Mau nggak mau, walaupun nggak keluar dari mulutnya sang suami ini kalimat cerai. Nah, perempuan pada saat ini, saat suami ini kembali kepada agama yang non-Islam ini, maka perempuan tersebut ini masuk daripada masa iddah. Iya, masa iddah. Yang 3 kali masa daripada suci, alias kurang lebih 3 bulan dah. Nah, kalau sudah lewat dari masa iddahnya, ini tandanya perempuan tersebut sudah kembali lagi untuk boleh dilamar oleh orang lain. Boleh menikah lagi dengan yang lain. Boleh menikah lagi. Cuman kalau baru kemarin pasah 2 hari kemudian langsung nikah lagi sama orang lain nggak boleh. Nah, karena baru 2 hari dan itu belum selesai daripada masa iddah. Begitu ya, iya. Baik Bapak Raffi di Jakarta ya tadi jawaban dari Ustaz Abdul Karim. Semoga sudah jelas ya Bapak dengan jawabannya. Ya baik Ustaz, kita istirahat sebentar dulu nih Ustaz. Setelah kita lanjut pembahasan kita. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita ngobrol sareng Kang Ustadz. Andai curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Dan untuk pemirsa yang ingin curhat langsung dengan Ustadz, baik sesuai tema pada sore hari tentang kiat sehat ala Rasulullah atau di luar tema, bisa langsung telepon di 0216307303 atau ingin bertanya melalui SMS bisa langsung SMS di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Abdul Karim di sini. Ya baik Ustadz, langsung pertanyaan lewat SMS nih Ustadz. Ya dari hamba Allah di Tangerang. Ya Pak Ustadz, kalau kita bersumpah palsu atas nama Allah, bagaimana hukumnya? Dan bagaimana cara membayarnya? Apakah harus puasa selama 3 hari untuk menebus kebohongan, Ustaz? Silakan dijawab, Ustaz. Ya, untuk sumpah palsu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Salah satu termasuk dosa besar yang 7 yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersaksi palsu. Yaminul kadhibah, yaitu bersaksi palsu atau bersumpah palsu. Nah ini kafaratnya. Ini memilih daripada 3. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari. Kalau dia tidak mau untuk berpuasa 3 hari. Terus kemudian yang kedua adalah memberikan 10 orang fakir miskin dengan 1 orangnya 1 mud. 1 mud, kurang lebih 1 liter beras. Terus kemudian kalau tidak bisa, kalau tidak mau untuk memberikan 10 orang fakir miskin, 1 orangnya 1 mud, maka harus memberikan 10 orang fakir miskin dengan 10 pakaian. Jadi masing-masing dapat 1 pakaian. Pakaian yang layak tentunya. Yang menutup aurat. Nah, inilah kafarat bagi orang yang bersumpah palsu. Jadi begitu ya, Ustaz, hukumnya. Pertama hukumnya haram, yang kedua dia wajib menjalankan kafarat. Kalau dia sudah benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang urusannya yang wajib dibayar dengan kafarat tersebut. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz lewat SMS Ustaz. Ya dari Kak Ustaz dari Rangkas nih Ustaz. Ya, seorang pemabuk dan penjinah apakah bisa masuk surga gara-gara memberi makan seekor anjing Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Memang ada ceritanya. Dengan sebab dia memberikan rahmatnya kepada sayangnya kepada anjing yang pada saat itu lagi kehausan, dia berikan dengan tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan gambaran kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, kasih sayangnya Allah itu lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Maka dari itu tentunya dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar tidak akan kembali lagi, berjanji tidak akan kembali lagi dengan dosa yang pernah kita perbuat, dan pada saat itu juga kita menyesali akan semua yang pernah kita lakukan. Ini tentu insya Allah akan mengundang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni semua dosa kita. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang penzina, pemabuk, yang berlumuran dengan dosa, yang pada saat ini yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim akan mengampuni semua dosanya, insya Allah Allah angkat daripada dosa-dosanya tersebut. Begitu ya Ustaz. Ya. Ada penelpon masuk Ustaz, kita angkat penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Reni di Pondok Aren. Iya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya pernah sumpah palsu tadi ditanyain ya. Terus itu udah tahunan yang lalu, tapi saya belum bayar. Ini dibilang 3 hari puasa atau apa? Gimana tuh sekarang? Baru tahu. Iya. Ada lagi Ibu pertanyaannya Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelasin Ustaz ya. Tentunya saya tambahkan lagi, sebelum membayar kafarat tersebut karena ini berhubungan dengan manusia, wajib tentunya minta maaf kepada manusia itu sendiri yang bersangkutan. Misalnya pernah bersumpah palsu dalam sebuah persaksian yang di situ dihadapan sama orang yang bersangkutan, maka wajib meminta maaf kepada orang yang bersangkutan tersebut, baru kemudian dia membayar kafaratnya. Setelah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan dia menyesali daripada dosanya tersebut dan berjanji untuk tidak kembali lagi kepada dosanya, dia membayar salah satu milih daripada 3 kafarat tersebut. Yang pertama puasa 3 hari, terus kemudian yang kedua kalau tidak mau berpuasa maka dia mengeluarkan 10
10 mud kepada 10 orang fakir miskin. Masing-masing mendapat 1 mud. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau tidak mau memberikan 10 fakir miskin dengan 10 mud, maka memberikan 10 pakaian yang layak kepada 10 orang fakir miskin. Begitu ya Ustaz jawabannya. Iya, baik Ibu Reni di Pondok Aren, semoga sudah jelas ya Ibu dengan jawaban Ustaz Abdul Karim tadi. Iya, baik Ustaz. Kiat sehat ala Rasulullah Ustaz. Salah satu cara Rasulullah menjaga kesehatannya dengan makanan yang sehat, makanan yang halal ya Ustaz ya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih Ustaz, banyak banget pedagang-pedagang sekarang yang curang Ustaz dalam berdagang. Ada sebagian yang mungkin dicampur kayak gelatin babi mungkin untuk menjual bahan makanannya Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Tentunya umat muslim harus pintar di dalam memilih makanan. Maka dari itu selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah kau ilmu yang manfaat. Berikanlah aku daripada amalan, terimalah semua amalan ibadahku. Dan ya Rabb, berikanlah aku rizki yang halal yang thayyib. Apa itu halal yang thayyib? Tahan dulu Ustaz jawaban halal yang thayyib ya. Soalnya ada penelpon masuk Ustaz, lanjutkan lagi. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan Bapak siapa di mana? Pak Mulyadi, Jakarta Jatiwaringin. Iya, silakan Bapak pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit Pak Ustaz. Iya, baik Pak. Ada amalan apa yang ini termasuk pengobatan apa ini? Bunyinya begini. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Iya. Iya. Nah, ada satu lagi Pak Ustaz. Iya, Bapak. Apakah kalau kita di bulan Rajab itu katanya kalau kita sholat 20 rakaat itu apakah itu sholat niatnya gimana itu Pak Ustaz? Dan apa faedahnya? Iya. Iya. Iya, Bapak sudah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ya, yang pertama tentang masalah doa tadi. Tentunya doa yang dimaksud oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada doa tersebut adalah doa perlindungan. Doa perlindungan dari segala sesuatu yang menurut kita itu buruk. Perlindungan daripada bala bencana dan mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya a'udzu bidzatillah. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan juga kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma ajidu, dari segala kejelekan dan keburukan yang aku dapatkan sekarang. Wa uhadziru, dan dari segala keburukan yang aku akan bertemu dengan keburukan tersebut. Yang aku sangat berlindung daripada keburukan tersebut, yang aku tidak ingin keburukan tersebut. Nah, ini tentunya maknanya sangat dalam sekali dan boleh untuk diamalkan, fa insyaallah dijauhkan daripada mara bahaya. Insyaallah ya Ustaz ya. Terus kemudian yang kedua tentang masalah sholat di dalam bulan Rajab. Pertama, ini memang sholat-sholat yang jarang kita dengar ini memang sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Alias itu hadisnya kalau misalnya di dalam sebutkan ada riwayatnya itu juga riwayatnya dhaif. Cuma paling afdalnya adalah tentunya harus mengambil dari sanad keilmuannya ini. Walaupun sanadnya lemah, tetapi untuk li fadhalil a'mal maka hukumnya boleh, jaiz, boleh-boleh saja. Asalkan sanadnya tidak terlalu lemah banget dan kemudian ini harus ada orang yang membimbing dia, alias semacam guru di daerahnya. Jadi nggak sebatas dia membaca dari internet atau sebatas baca dari buku kemudian langsung diamalkan. Harus ada guru yang membimbing dia atau mursyid atau syekh yang benar-benar dia tahu tentang masalah amalan-amalan. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau misalnya tidak mendapatkan daripada seorang guru tersebut amalan tersebut, maka diniatkan dengan sholat sunnah hajat
atau dimasukkan dalam sholat sunat istikharah, masukkan juga dalam sholat sunat taubat dan lain sebagainya. Bisa juga dalam sholat sunat tasbih dan lain sebagainya, tentunya dengan cara yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya sholat sunat tersebut, jadi harus mengikuti daripada sanad dan gurunya. Begitu ya Ustadz ya. Iya Ustadz, ada penelpon masuk lagi Ustadz, kita angkat teleponnya dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dan ibu siapa di mana? Di Bogor. Iya, ibu silakan ibu pertanyaannya ibu. Halo. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, saya kan bekerja, pulangnya sore. Terus sementara di belakang rumah kan ada majelis taklim yang kali selalu mengadakan pengajian. Dan saya hanya bisa mendengarkan dari rumah. Terus kalau nonton dengan sarang Pak Ustadz itu setiap hari nonton walaupun tidak dari awal. Nah itu bagaimana pahalanya Pak bagi saya yang nonton dari rumah atau mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz dari rumah. Itu aja Pak. Iya. Bisa dikeraskan lagi suaranya ibu? Ya. Iya ibu, tolong dikeraskan ibu suaranya. Dikeraskan dan diulangin lagi ibu. pertanyaannya tadi bu apa? Pertanyaannya, bagaimana pahalanya saya mendengarkan ceramah dari rumah? Benar mahal. Iya, ada lagi ibu pertanyaannya? Ada majelis taklim karena saya tidak mengikuti dari awal. Bertepatan dengan acara ini? Karena saya pulangnya sore. Pulangnya sore. Dengan acara ngobrol sarang Pak Ustadz saya sering nonton Pak tiap hari, cuma gara-gara nonton nggak dari sempat awal. Iya. Iya, ibu ada lagi ibu pertanyaannya ibu? Bagaimana apakah pahalanya sama dengan yang ibu datang ya di pengajian yang hadir dengan di majelis taklim? Iya. Iya, ada lagi ibu pertanyaannya? Udah aja. Iya, terima kasih ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya mendengarkan ceramah dengan menonton acara NSKU? Iya. Apakah sama pahalanya dengan langsung hadir di majelis taklim pengajian itu Ustaz? Pertama, acara NSKU seperti ini sebuah majelis ilmu juga. Yang tentunya tidak kalah juga pahalanya seperti majelis taklim, majelis zikir. Nah, dihadir di majelis ilmu yang secara langsung itu pun juga tidak kalah baiknya juga. Nah, tentunya kalau misalnya ibu ingin mendapatkan fadilah dan keutamaan, jadi bisa ada dua jalan ibu. Jalan yang pertama, pilihan yang pertama, bisa ngikut di acara kita dengan misalnya dengan alasan lebih banyak manfaatnya karena ustadz-ustadznya masya Allah di sini banyak memberikan manfaat dari telepon, interaktif, pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, dengan sambil mendengarkan daripada tersebut, pengen sekali hadir juga di dalam majelis tersebut. Tentunya di sini perbedaannya orang yang hadir di tengah majelis ilmu dengan cara sedih meninggalkan majelis ilmu yang itu lebih dekat darinya, tentunya Allah kasih pahala dua-duanya. Walaupun berbeda orang yang hadir di tengah majelis ilmu yang secara langsung. Keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini secara langsung. Akan tetapi boleh juga ibu manage nih. Yang kedua nih, manage misalnya minggu berikutnya ibu langsung hadir di majelis ilmu tersebut, terus kemudian acara NSKU-nya kan besoknya ada ulangannya. Paginya ibu bisa nonton lagi di acara ulangannya. Itu bisa juga seperti itu. Itu kalau misalnya menjaga juga sama hubungan orang-orang yang di sekitar rumah. Karena yang datang itu rata-rata ya teman-teman ibu semuanya. Paling nggak untuk tetap menjaga tali silaturahim, ibu tetap menjaga juga. Pahalanya NSKU juga ada walaupun itu besok. Double ya Ustaz, jadi dapat pahalanya ya. Jadi bisa double yang pertama dengan hadir kita nonton di majelis NSKU ini, kemudian sambil mendengarkan daripada ibu yang ada di rumah, ada tetangga ibu, bisa juga yang doublenya pahala ibu hadir di majelis ilmu tersebut, kemudian ikuti daripada siaran tundanya acara NSKU. Pagi harinya ya Ustaz ya. Ya baik Ibu Titin di Bogor, itu tadi jawaban dari Ustaz Abdul Karim. Semoga sudah jelas ya Ibu dengan jawabannya. Ya baik Ustaz, kita istirahat sebentar dulu nih Ustaz. Kita lanjutkan lagi. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Ya, baik mirsa, kembali lagi di Ngobrol sama Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, dan tema kita sore hari ini adalah tentang kiat sehat ala Rasulullah dan masih bersama dari Ustadz Abdul Karim di sini. Ya, baik Ustadz, ada pertanyaan lewat SMS nih Ustadz. Ya, dari Wahyu di Jakarta Barat. Ya Ustadz, bolehkah besan laki-laki dengan besan perempuan yang keduanya janda dan duda menikah padahal kedua anak mereka masih berumah tangga, Ustadz? Boleh. Mau dijawab? Boleh menikah ya Ustadz ya? Menikah. Mereka hanya dipertemukan yang haram bagi mereka adalah menantu nikah sama mertua, ini haram. Tapi kalau besan bapaknya suami sama ibunya istri nikah. Ini ibunya istri udah jadi janda, bapaknya suami udah jadi duda. Nah, ini boleh hukumnya. Boleh menikah. Boleh menikah ya Ustadz ya. Iya. Kita jawab pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Iya, Ustadz, saya mau tanya di luar tema. Gimana kalau saya kirim doa Al-Fatihah untuk almarhum, tapi saya nggak tahu bintinya, tapi doa itu saya cuma sebut, ya Allah, saya kirim doa Al-Fatihah untuk almarhum, terus saya sebutin namanya. Apakah doa saya sampai atau tidak, Ustadz, untuk almarhum itu? Sampai, insya Allah. Insya Allah. Allah a'lamu bi asma' al-khalaiq. Allah maha mengetahui dari semua nama makhluknya. Apa yang kita niatkan kepada seseorang, insya Allah nyampe. Insya Allah sampai. Walaupun hukum dunianya ya kalau kurang satu alamat aja dah. Misalnya cuma nyebutin jalannya, RT RW-nya nggak disebutin, kelurahannya, kecamatan, sampai kode posnya nggak disebutin, nggak nyampe. Cuman kalau hukumnya Allah lain lagi. Insya Allah nyampe. Insya Allah langsung sampai ya Ustadz ke almarhum ya. Ya Ustadz, pertanyaan terakhir lewat SMS nih Ustadz. Ya Ustadz, mau penjelasan tentang surat At-Taubah ayat 108 Ustadz. Iya. Surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengajak kalian semuanya kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. Dengan secara basirah. Basirah bisa maknanya adalah kasih sayang. Basirah bisa maknanya adalah pandangan. Ana wa man ittaba'i, dan ini adalah jalanku dan juga jalan orang-orang yang menjadi pengikutku, alias umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan salah satu manhaj atau sebagai poin tujuan di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak ke jalannya Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan basirah. Harus disasari dengan hikmah, disasari dengan kasih sayang. Nggak boleh ngajak orang, ayo sholat, sambil megang bendok misalnya, sambil megang kampak misalnya. Nah, itu nggak boleh. Harus dengan basirah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang bersyirikat, alias orang yang musyrik. Alias ini adalah bentuk ayat manhaj dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalanku. Sebarkanlah ini dakwah secara terang-terangan. Apapun yang kita miliki daripada ilmu, kita amalin. Terlebih harus didasari dengan dakwah secara kelembutan, secara bijak, secara benar-benar yang itu merupakan asli daripada adabnya Rasul SAW, yaitu kasih sayang. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakanlah akhlak. Gitu ya, satu jawabannya ya Ustadz ya. Ya baik Ustadz, kita balik lagi tentang kiat sehat ala Rasulullah, tentang halal thayyib tadi Ustadz yang kita bahas. Halal thayyib, mana thayyib ini adalah makanan yang bergizi, makanan yang baik bagi tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita yakin di dalam membeli makanan di pinggir jalan tersebut, kalau ini benar-benar nggak thayyib, banyak formalinnya, banyak pengawetnya, maka di sini bertolak belakang nih sama doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ini namanya halal, benar, dibolehkan dalam syariat, cuman ini nggak thayyib. Maka dari itu kalau orang-orang soleh itu nggak mau makanan yang di pinggir jalan. Kenapa? Karena di situ udah banyak ainnya. Apa itu ain? Yaitu penyakit yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haq. Pandangan mata orang yang tidak suka itu adalah hak, beneran kejadian. Ada sumber penyakit di dalam. Jadi begini teh, kalau misalnya ada orang melihat sesuatu tanpa mengucapkan kalimat Masya Allah atau salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu bisa jadi ain tuh di dalam barang tersebut. Contohnya misalnya melihat rumah makan ini, terus di luar kelihatan di dalamnya itu menjajakan
lauk pauk yang sangat masya Allah. Nah, ngelihat begitu orang lihat, wih kayaknya enak tuh ayam bakar, wih kayaknya enak tuh rendang. Nah, itu di situ tuh ada ainnya tuh. Kalau orang misalnya ini dia nggak mau tuh untuk beli. Kenapa? Karena ada penyakit yang di dalamnya itu dicampuri dengan pandangan mata yang tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan daripada umatku meninggal dengan sebab ain. Makanya ain ini setengah percaya setengah kagak. Kenapa? Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kalau misalnya ada yang lebih cepat daripada takdirnya Allah, maka ainlah yang lebih pantas untuk memenuhi daripada pandangan tersebut, alias kedudukan tersebut. Karena nggak ada yang lebih cepat daripada takdir Allah. Alias setiap sesuatu yang sudah meninggal ini udah takdir dari Allah. Nggak boleh ini sebab penyakit ain, nggak. Cuman penyakit ain saking dahsyatnya bisa seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut yang sekiranya menakjubkan itu, terlebih sekarang sudah banyak makanan yang dicampur di formalin, bahan pengawet dan lain sebagainya, itu tentunya dampaknya negatif bagi tubuh kita kalau kita konsumsi. Begitu ya Ustadz ya. Ya baik pemirsa, tidak kerasa kita sudah di penghujung acara dan sekarang waktunya Ustadz Abdul Karim untuk menyampaikan kesimpulan pada tema kita sore ini tentang kiat sehat ala Rasulullah. Silakan Ustadz. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, dua nikmat yang orang banyak di situ terlena, tertipu daripada dua nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Berapa banyak orang yang diberikan nikmat sehat tetapi dia belum beramal. Berapa banyak orang yang diberikan waktu luang tetapi dia belum beramal. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita manfaatkan nikmat sehat ini, nikmat waktu luang kita ini sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang masa tua kita, sebelum datang masa sibuk kita nanti, dengan kita gunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir, baik mengaji, baik itu mengamalkan daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, karena pastilah di dalam sunnahnya Rasul terdapat kesehatan yang itu baik bagi tubuh kita. Dan subhanallah orang yang jauh daripada mengamalkan sunnahnya Rasul itu biasanya sering penyakitan. Oh iya. Karena kenapa? Karena subhanallah kalau kita ngejalanin syariatnya Rasul dari mulai kita sholat, terus kita ruku dalam keadaan khusyuk, itu banyak sekali daripada persendian-persendian urat saraf yang ketarik, yang itu sangat manfaat buat tubuh kita. Dan telah diteliti setiap dari waktu yang 5 di awal waktu tersebut, waktu sholat 5 waktu, di situ ada waktu-waktu yang di situ sangat benar-benar anggota tubuh kita membutuhkan oksigen. Yang kalau kita terlambat, maka semakin telat daripada waktu sholat tersebut, semakin sedikit juga kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya lebih baik kita sholat di awal waktu. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat yang lain, amalan apa ya Rasulullah yang paling afdal? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-sholatu li waqtiha. Sholat pada waktunya dan di awal waktu yang lebih afdal. Nah ini tentunya sangat baik bagi tubuh kita kalau kita melaksanakan sholat dan kita tahu fungsinya buat tubuh kita. Apalagi dalam keadaan sujud tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada saat inilah oksigen masuk ke dalam otak kita yang mengakibatkan otak kita ini dampak positif buat otak kita ini jadi gampang menerima daripada ilmu, gampang menghafal, bahkan lebih kuat lagi untuk menghafal Quran dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita berolahraga lewat sholat, ini sangat lebih khususnya lagi berjalan kaki. Ini di sini ada putaran oksigen di dalam tubuh kita, persendian kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau punya kendaraan seperti onta dan lain sebagainya, tetap Rasulullah lebih banyak jalannya ketimbang naik nunggang, naik ontanya. Berarti Teh Dina kalau misalnya turun di Tanah Abang jalan kaki kemarin. Agak lumayan juga soalnya kalau jalan kaki. Kalau mau sehat ya begitu. Nah, terus kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam makan pun beliau, kami adalah kaum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak makan sebelum datangnya waktu lapar dan tidak berhenti kecuali sebelum datangnya waktu kenyang. Alias Rasulullah makannya kalau udah datang waktu lapar, sama berhentinya sebelum datang waktu kenyang, Rasulullah udah berhenti. Apa kata Rasulullah? Karena lambung kita ini ada dibagi menjadi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, untuk minum, sepertiga lagi untuk nafas. Berikanlah haknya masing-masing.
Kalau semuanya makanan, gimana kita menafas? Gimana waktu tempatnya air? Yang ada akibatnya ya banyak penyakit di situ. Iya. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam habis makan itu tidak langsung beranjak untuk tidur, istirahat, melainkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah dulu sebelum beliau tidur. Sholat sunnah daripada witir dan lain sebagainya. Karena disunnahkan emang habis makan nggak boleh waktu sejam setelah makan itu langsung tidur. Karena apa efeknya? Yuk, lagi dalam proses pencernaan ini di dalam lambung kita, usus kita, kita ajak tidur. Akhirnya di situ malah timbul penyakit. Sehat. Maka itu Rasulullah SAW tidurnya miring ke sebelah kanan, karena disitulah waktu yang dimana lambung ini lebih bekerja lebih maksimal. Lebih maksimal begitu ya. Masih banyak lagi tips-tips sehat ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi waktu yang memisahkan kita. Oh gitu ya Ustaz ya. Ya baik pemirsa, tadi kesimpulan dari Ustaz Abdul Karim, dan sekarang waktunya Ustaz untuk menutup acara hari ini dengan doa. Silakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 wa na'udzubillahi min kulli dhanbin 'adzim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Iftah alaina futuhal arifin, faghihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا من حضر إلينا ولا شقيا ولا محروما. اللهم لا صرفتنا من هذه المجالس إلا وذنوبنا مغفورة وعيوبنا مستورة وحاجاتنا مقضية عندك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya baik pemirsa, sehat adalah nikmat terbaik kedua setelah iman. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tetap saksikan Ngobrol Sare Kang Ustadz tiap Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Saya Dina Arum beserta Ustadz Abdul Karim dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.